kembali lagi bareng saya hari-hari. Kali ini kita bakal kedatangan tamu nih, 2 tamu spesial. Pertama ada Ko, Mami, dan juga salah satu host yang baru, Tante Lila. Aduh, dipanggil tante, seneng deh gue udah satu lagi. Nah, kali ini tuh kita mau bahas tentang gimana caranya bikin pasangan makin enak. Penasaran kan? Kita udah mulai expertnya langsung. Expert ini disclaimer lu gua sama si Mami bukan expert banget ya. Iya. Bukan expert tapi jago banget. Jago banget. Lu tau dari mana kalau kita berdua jago? TikTok, of course. Di TikTok kan kita nggak konten yang begituan, Enggak begitu tapi menjurus. menjurus. Salah. Langsung lanjut ke pertanyaannya. Pernah gak lo nge-gap gitu pasangan lo? Enggak sih. Mungkin Oh, waktu itu gue juga belum yang sadar sih. Belum tahu juga waktu Jadi itu. lo melakukannya juga tidak sadar nih. Ya jujur aja. Pas awal-awal juga gue belum sadar sih. Mungkin dia udah ngelakuin tapi gue nggak tahu. Tapi kalau sekarang ya udah ngerti dikit lah. Kayak contoh kalau fake orgasm tuh yang paling ketara mendesahnya gitu. Mendesahnya cuma Coba gimana? keluar. Nah, gitu juga dong. Coba gimana? Gak apa-apa. Ya gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Educational purpose. Ini education. Karena biar yang lain pada tahu. Mendesahnya tuh kayak cuma keluar suara doang, nggak pakai. Gimana? Apa nih? A, I, U. Iya, kayak gitu. Flat ya? Gitu doang. Itu paling ketara sih di mendesah sih. Tapi cowok pun ada yang ngelakuin fake kayak gitu. Ada. Saya. Enggak, dia nggak akan fake pada saat dia come, cuman pada saat dia keenakan tuh dia bisa mengeluarkan suara-suara yang fake juga gitu. Lu pernah Apanya? nge-fake Pernah lo? orgasm? Gue enggak sih. Oh, So enggak. far testingnya oke sih. Hoki ya? Oh ya? Gue pernah kalau misalnya udah capek banget gitu. Terus itu gimana? Gitu. Nggak gitu juga dong. Ada namanya juga bercanda, Wai. Mendesahnya kayak diberat-beratin Gimana? suaranya. Aja diberat-beratin itu. Coba gimana suaranya? Iya. Kayak kalau udah capek udah malas udah gue kan soalnya pakai pengaman ya. Jadi kalau pakai pengaman gue sengaja gue alasannya keluarnya di dalam ya kan pakai pengaman tuh jadi kan si pasangan nggak tahu tuh bener-bener gue keluar atau enggak kan. Terus Biasa gua gitu sih. pura-pura cabut terus langsung gitu ya di bawah biar gak ketahuan ya kan. Set ya. Lanjut dong, pertanyaan apa lagi nih? Tapi pernah nggak sih kalian ngerasa bosan gitu? Kayak sex is not fun anymore gitu loh. Pernah nggak sih ada di fase itu? Kayak bosen banget kayak Nanti ya gue udah, nih yang ya duduk udah. di sini. Jangan sampai gue yang duduk di sana. Pernah nggak sih kalian tuh kayak jadi bosen aja gitu? Di fase kayak gitu? Lu ngalamin? Ya kan kalau tadi kan kita sempat ngomong di off air kan. Ya. Jangan dibahas di sini, kita pura-pura ngomong seperti Ya, ada di off air. biarin aja. Karena dia di-cut, dia edit. Ya gue nggak bosan juga sih, iya males juga sih, udah males tuh gitu aja. Paling ya itu, gue paling banyak juga sebulan sekali gitu. Kalau lu pada kayaknya Lantrin lebih, ya, Wak ya. kalau lu pada ya lebih inilah, lebih kebutuhannya lebih tinggi lah daripada gue. Kayak gue udah males sih, sebulan sekali lah buat gue. Bisa ya? Kayak cek dokter Iya. ya? Iya, kayak makan komantrin. Gimana lu? Jawab. Jawab lagi lah. Gitu. Tidak pernah bosan gitu. Oh, iya. Kayaknya Rabu ini ada janji appointment ya, sama dokter ya. Ya tapi kan nggak sebut merek, nggak sebut merek. Lagi sebut brand ya? Yang penting sebut hari Aku doang. tuh, apa ya, mungkin karena aku juga punya commitment issues dan banyak issues lah gitu. Jadi bagi aku tuh, ya udah nih aku misalnya Senin sampai Jumat stres dengan kerjaan, dengan kehidupan sehari-hari. Jadi stres tuh something yang benar-benar bagi aku tuh agak melengkapi dan mengangkat semua stres itu. Jadi kadang tuh aku work hard biar weekendnya bisa play hard. Tapi kalau cowok tuh ketika kalau stres banget ya, bukan karena lagi nunggu kerja, tapi kalau lagi stres banget tuh malah nggak bisa ngacang sih kalau gue. Gitu ya. Iya, kalau gue stres banget. Tapi kalau misalkan lagi banyak kerjaan yang kayak tight deadline gitu, yang deadline-nya deket mepet-mepet tuh kayak makin horny sih kalau gue sih. Beda tiap orang beda-beda sih. Kadang ada yang bisa ras adrenalin karena lu stres, lu butuh jadinya. Ada yang kayak model gitu jadi nggak bisa sama sekali gitu. Tapi kan ini kan kita lagi ngebahasnya lebih ke arah pernah nggak sih ngalamin fase dimana kita tuh boring lah ya sama
life sexnya. Kalau gue sih nggak. Mungkin sama partner kayaknya. Kalau Mungkin. sama seks tuh aku enggak. Enggak. Ya kalau ngomongin seks, Gitu ya. Mau coba yang mana lagi nih? coba lihat dulu anjay. Itu lebih ke partner sih kalau boring itu. Mungkin ya I don't know, mungkin kayak intimacy-nya udah nggak ada atau mungkin ada konflik yang membuat kita jadi kayak udah enggak deh atau ya itu udah nggak klik lagi gitu. Tapi kalau misalnya ya itu tergantung masing-masing sih, kalau dua-duanya bisa gimana caranya bisa spice up the sex tuh it shouldn't be boring sih, it should never be boring sih. Dan jangan terlalu sering, itu yang bikin bosan. Jadi seringnya tuh berapa? Nggak seringnya tuh berapa coba? Enggak kan, kalau misalnya masih fase-fase yang baru pacaran tuh kan sering banget ya, seminggu tuh kayak bisa 3 kali gitu ya. Ini langsung waduh. Gue kayak, Gitu. Tiap hari ya Pak ya. Tiap hari. itu lagi hot-hotnya sih gue tahu Iya, kok. baru pacaran tapi Iya. Itu bener. as time goes on kayak karena kita udah terlalu di jos di awal, kita udah tahu semuanya, Jadi kayak biasa kayak- aja. kadang kayak gue udah tahu nih posisi berikutnya nih, gue udah tahu ini kan nah bener kan posisinya, jadi kayak udah tahu, udah ketebak gitu loh gitu. Ketebak. Jadi mungkin di situ jadi boring. Jangan terlalu sering. Ya, berarti kayak poin gue tadi dong. Betul. Kalau terlalu sering ya excitementnya berkurang. Iya. Betul sekali. Nah, kita lanjut deh ke pertanyaan yang lain. Agak sedikit menyimpang dari topik tapi duration. Teman-teman di rumah lebih suka durasi apa ukuran? Kalau ada yang pada di sini, kan milih durasi apa ukuran? Mami dulu deh. Durasi ya. Jelas. Kalau percuma ukuran gede tapi durasinya cepat. Dia Kalau juga gimana nih? Emang lu pernah nemu seberapa cepat dari pengalaman-pengalaman lu? Ya Allah, cuma celup 3 kali keluar. dia prihatin, mukanya gini. Tapi bisa di zoom nggak sih? Lihat mukanya tadi dia prihatin gitu. Kayak saya poci aja perlu berapa kali celup biar jadi efeknya gitu. Ini kayaknya nggak pakai usaha langsung pekat gitu bawaannya. Gak tau ya, mungkin waktu itu dia terlalu gemes banget gitu, tapi memang setelah dilakukan beberapa kali kayak oh ternyata ini memang cepet ya, walaupun size-nya tuh oke banget gitu. Jadi, Oke-nya tuh berapa? Sejengkal atau gimana? ya mas, saya bentar ya mas. Ya aku kalau ngukur pakai tangan. Iya, Dua tangan lah. Berapa Tapi ini panjang? bukan diameternya kan saya. Enggak maksudnya 2, ya Ya. gitu, off average lah gitu, oke lah. Cuman ya gitu, cepet gitu. Jadi aku kayak baru merasakan oke kok sudah selesai. Gitu. Itu pertanyaan pasti buat cewek bukan buat si Koko kan? Iya, tapi kan Gue bingung durasi apa ukuran apa nih? Oh, bisa sih kok ukuran Bisa. BH gitu kan. Tapi itu yang ini gue lanjut yang Iya. si Mami tadi ya. Itu mungkin aja si cowoknya ejakulasi dini. Bisa kemungkinan besar ya. Iya, itu sering Bisa. terjadi. Soalnya gue juga pernah share di TikTok gue pun juga ada ejakulasi dini. Gue pernah share di TikTok gue. Siapa kok? Gue. Oh iya. Iya. Gue pernah share, kayaknya yang nonton lumayan banyak deh. Itu gue share pengalaman gue kalau gue juga ejakulasi dini. Jadi tuh ejakulasi dini gue pernah cek di dokter gitu. Katanya tuh dia kayak ada 3 level gitu. Oke. Rendah, menengah, sama tinggi. Yang kalau level gue tuh level yang rendah. Jadi masih bisa diobatin. Katanya sih begitu. Cuma kalau nggak tahu pasangan itu Mungkin gimana. permasalahannya adalah kalau lu kan open ya soal ini. Mungkin kalau misalnya pasangan gue saat itu terbuka sama hal gitu, kan gue jadi bisa lebih understanding dan kita bisa explore hal lain aja gitu loh. Nggak Nggak melulu harus langsung seksnya seks gitu. aja ya udah foreplay aja sampai gue capek. Nanti itu tuh baru di akhir gitu. Cuman karena dia nggak ngomong dan udah yang kayaknya tuh act-nya tuh as if it's gonna be the best sex banget gitu, jadi kayak oh gitu, ekspektasiku tuh udah tinggi gitu loh, dibikin tinggi tiba-tiba pasti kayak gitu. Kalau tips, ini gue masih lanjut yang tadi ya, Iya. ejakulasi dini ya. Kalau tips dari Gue gue suka nih sih, kayak gini nih. apa namanya? Kalau lu punya ejakulasi dini atau misalnya keluarnya cepat gitu, usahakan jangan langsung celup atau lunya di servis, tapi lunya servis si ceweknya dulu. Ya biar dia happy, dia Betul. pleasure dulu gitu ya. Soalnya kayak balik lagi ke poin gue sebelumnya, cowok lebih gampang keluar ketimbang cewek. Cewek lebih susah buat keluar karena ya itu banyak spot-spot yang harus dieksplor. Balik lagi ke tadi, jadi kalau lu keluar cepat yang cowok-cowok, jadi lu harus
belajar servis si ceweknya dulu sih. Nah kayaknya masih banyak cowok tuh yang nggak seterbuka lo sih, itu Betul. masalahnya. Jadi mereka tuh kalau udah tahu mereka punya ejakulasi dini, mereka tuh udah keburu takut malu duluan, Malu. nggak mau Iya. ngomong. Gitu. Betul. Padahal sebenarnya kalau kita sebagai cewek, it's actually okay loh sebenarnya kalau diomongin. Betul. Jadi kita bisa cari solusi karena oh ya udah gue emang suka sama lo segala macam, ya udah kita bisa cari solusi bareng-bareng lah. Cuman kan nggak setiap cowok tuh terbuka kan, mereka udah malu. Kadang duluan. ada yang gengsi kali ya, Iya. kan lebih gak enak. Apalagi gitu. kan cowok-cowok tuh kadang mereka di geng mereka suka sharing sex story gitu, mungkin dia merasa kayak aduh nih kok gue kayak gini, padahal teman-teman gue tuh kayak gitu. Jadi makin malu. Malu. Awalnya gue juga malu sih. Tapi lama-lama Tapi lama-lama gue mencoba menerima kekurangan gue sih. Selain yang ejakulasi dini ya kan semua orang pasti banyak insecure lah ya. Iya. Tapi ya itu gue awalnya mencoba menerima kekurangan-kekurangan gue. Salah satunya yaitu ejakulasi dini. Dan akhirnya ya udah lu terima ya, lu nyaman lah sama diri lu. Dan Dan akhirnya lo cari solusi lain. Iya. Dan itu lebih Iya, gue lebih lebih suka better. kayak gitu sih sebenarnya. keterbukaan sih gitu. Karena kan seks tuh hubungan antara dua orang ya. Iya. Sama kayak orang ngobrol gitu. Kalau nggak ada keterbukaan kan pasti nggak enak, nggak akan bisa di-enjoyin gitu. sebelum gue punya pacar gue sekarang kan ya sering gonta-ganti lah. Setelah gue udah bisa menerima kekurangan gue nih yang ejakulasi dini, ya gue tiap kali ketemu sama cewek baru yang mau begituan lah, gue omongin, ya gue sorry gue punya good. ejakulasi dini Iya gini, bagus gini, loh gini. itu. Jadi setidaknya Dia nggak expect. Iya. yang iya gimana betul kayak gitu. kan. Jadi gue kasih tau dulu ya kekurangan gue sih. Jadi pas langsung hari H ya setidaknya nggak begitu mengecewakan lah. Sama ya itu solusinya buat cowok-cowok ya harus pintar nge-service ceweknya sih. Dan I think sex toy juga membantu sih. Betul. Membantu sih, membantu. Iya, karena di sini mungkin cowok tuh kalau sama sex toy itu masih merasa kayak gue udah punya, lu ngapain gantiin gue pakai Mereka sex toy? ego tinggi Iya dan kan, mereka malu udah gitu sih. Karena banyak banget aku yang nawarin ke partnerku kayak, gue pengen beli sex toy gini, terus kayak ngapain sih gitu. Ya kan itu lu nggak bisa bergetar anjir itu. Nggak bisa bergetar. Gimana ya? Ya kamu nggak bisa begini nih. Iya, nggak bisa ngelap-kelip. Punya lu kan nggak segede itu juga, beda. Iya, maksudnya padahal sebenarnya sex toy itu bisa menjadi suatu alat yang bisa membantu kalian gitu. Ya, it's fun sih bener sex toy. Udah pernah coba? Udah. Yang vibrator atau dildo? Dua-duanya sih. Atau yang Tapi- bisa gitu? Viral. Tapi sebenarnya benar sih apa ya? Itu tuh gue pakai emang biar spesifik apa ya? Biar suasananya makin oke aja dan kita coba hal baru dan it's fun gitu. Yang penting kita terbuka aja. Dan sebagai cowok ya teman-teman gue sih mereka pada kayak malu gitu kayak ngapain sih pakai sex Iya, toy ya. iya, banyak. Tapi it's okay sih kalau menurut gue gitu. Yang penting sama-sama happy. Betul. Karena cowok merasa kadang di replace gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya kita sebagai perempuan nggak mau nge-replace tapi mau nambahin bumbu aja. Iya. Betul, nambahin experience-nya saat berhubungan Iya, gitu biar ada something biar yang lebih different seru gitu kan. Oke, next. Justru itu lanjut lagi yang tadi itu menurut gua masih insecure sih cowok-cowok yang masih takut tersaingi sama sex toy, masih insecure sih. Padahal Betul. nggak bisa tergantiin gak sih? Iya. Iya, geternya emang lebih oke, cuman sensasi Beda. yang Rasanya itu beda. lebih beda. Karena sebenarnya Pas seks itu nggak melulu tentang sesuatu yang bergerak di dalam, sebesar kecil itu sebenarnya bukan itu, tapi experience terhadap intimate yang sedang terjadi. Bagi sebagian orang, I don't know, buat yang lain bagaimana, tapi adanya dua manusia yang melakukan hubungan dengan mungkin ada obrolannya juga, itu yang bikin experience-nya jadi berbeda menurut gua gitu. Jadi jangan pernah takut buat teman-teman yang takut cuman gara-gara sama sex toys, itu bukan hal yang harus lo worryin, tapi lebih karena intimate-nya masing-masing saat berhubungan seks itu yang harus dijaga. Buat gua sex toy itu sahabat sih. Pemain berganti. Gua suka ini, Kalau misalnya sahabat, kawan. Jari gua lagi capek banget loh, gua tukeran sama sex toy. Jadi gitu dong, Apalagi kalau udah tahu titik sensitif pasangan lu udah paling gampang. Nah, iya. Tadi kan ngomongin yang seru-serunya nih. Nah, sekarang kita ngomongin yang turn off-nya. Gitu. Kalian pernah nggak sih kayak ngalamin hal yang lagi seru saya tuh tiba-tiba tuh turn off gitu? Pernah, Lagi seks. pernah. Pernah tuh? tuh sering. Dia Pernah sih, kayaknya pernah selalu sampai- selangkah lebih maju ya. Sering. Enggak, ini pernah sih, ini enggak. And this happened not long ago. Iya. Jadi aku lagi hook up sama this guy. And dia tuh emang apa namanya, kalau dari paket ya ini ya guys, jangan selalu ngeliat paket di luarnya ya, harus lihat paket di dalam juga.
dia tuh terlihat istilahnya tuh wrappingnya tuh bagus ya, rapi dan sebagainya. Emang pas lagi making out tuh kayak udah hot banget gitu. But when it comes to having sex, ternyata dia tuh nggak hygienically clean. Bukan penyakit ya, but he doesn't clean after himself. So itu bau banget, kayak bau banget dan menurut aku itu agak disrespectful ya, karena aku tiap kali kayak mau having sex itu pasti namanya cewek ya pasti Bebersih ya. dulu, Kita iya. bersih dulu, belum lagi kadang beli Waxing. waxing lah, beli lingerie lah, apa Iya. clean bath, nail semuanya, karena kita represent ourselves, right? Iya. Di saat itu aku udah istilahnya udah cantik banget, udah wangi, udah apa. Pas I went down on him, oh my god, Oh my god, smells good. kayak bener-bener nggak terawat gitu loh, nggak terawat dan dia bener-bener ternyata dia tuh bau badan. Padahal kalau aku lagi jalan sama dia aku nggak pernah nyium hal itu, tapi pas when it comes to kita intimate berdua, aku baru nyadar kalau dia tuh bau badan. Dan pas aku go down on him dan aku nggak mau, dia kayak kenapa? Coba aja dulu kayak, dan aku nggak ngomong karena aku juga nggak enak. Coba aja dulu kakak. Dicoba aja dulu kakak. Bawa sampel, coba aja dulu kakak. Kayak parfum ya, parfum di mall Cobain gitu dulu, ya. Kak. Bener-bener aku sampai kayak mau muntah, cuman aku nahan. Dan dia mikirnya aku udah gagaknya tuh gag yang udah gitu, padahal aku tuh mau muntah bukan mau sexually aroused gitu. Dan pas aku nyuruh gantian, dia bilang aku nggak suka go down ke perempuan karena bau dan bagi aku menjijikan. Terus aku kayak, mohon maaf nih, Mohon maaf nih, punya sana wangi. gimana ya saya mau, dari situ aku turn off. Dan itu benar-benar jujur the worst sex, karena dari situ benar-benar mau pakai loop, mau pakai apa, aku tetap kering. Gak bisa, susah masuknya segala macam, gak bisa. Dan at the end of the day dia juga gak tahan lama juga gitu loh. Jadi kayak itu bagi aku tuh hygiene tuh nomor 1 sih. Oke. Parah. Itu gue yakin apa cerita selanjutnya dia cuma mau diservis doang. Ya kan? Cuma mau diservis doang kan ya ketahuan. Itu Ketara. benar-benar kayak Mana sih orangnya kita gebukin yuk? Sebut namanya dong, sebut namanya. jangan dong, kasihan, ntar dia nonton lagi. Tapi gitu sih, menurut aku tuh hygiene tuh penting banget. Buat cowok gak usah lebay-lebay deh, yang penting kalian tuh sebelum seks tuh bersih-bersih lah. Sikat gigi, bersih-bersih, terserah pakai parfum, oke lah itu bonus ya pakai parfum gitu. Tapi cukur dikit boleh juga lah, tapi yang penting di bawah itu tuh bersih. Karena ini bener-bener kayak, kalau mau frontal banget kayak biji keringetan gitu yang nggak pernah dicuci. Itu parahnya tuh kalau misalnya lu nggak pakai pengaman, amit-amit bisa kena penyakit. Iya. Soalnya kotor kan banyak banget Makanya dari aku segala tuh macam. habis dari situ aku langsung izin ke kamar mandi, kumur-kumur, sikat gigi segala macam, karena aku tuh mau muntah bener-bener sejijik itu. Dan akhirnya ya fake orgasm udah pasti, terus Biar cepet ya. biar cepet, terus habis itu aku udah langsung alasan mau pergi meeting lah dan aku cabut gitu. Maksudnya, Habis itu Udah. ghosting. iya. Ini ya, gitu. tragedi anak zaman sekarang yang nggak cocok ghosting. Kok gimana kok? Kok gimana kok? Sama sih pernah ketemu yang kasus lu. Tapi gue cewek. Kasusnya gue pikir kasusnya Cewek. orang yang sama. Klarifikasi di awal. Diverifikasi dulu nih. Sama ketemu yang bau juga. Oh iya. Bau amis. Tapi itu awalnya gue nggak tahu tuh kenapa bisa bau amis. Gue pikir kan gue mau go down on her kan, terus gue cium, ih bau nih, terus jadi hilang nafsu gue. Hilang nafsu gue. Soalnya emang perempuan tuh kadang memang punya spesifik bau tuh memang ada, tapi Iya. ada bedanya sama yang memang Hygiene, iya, naturally sama. baunya begitu, sama yang memang mereka tuh nggak take Betul. care of themselves gitu. Nah betul, gue lanjut cerita gue lagi nih. Kan jadi bau nih. Itu awal gue nggak ngerti tuh kenapa bisa bau. Akhirnya gue kan mau go down on her kan, mau oral lah. Terus gue pikir, bau. Terus akhirnya gue ganti ke fingering. Habis itu setelah selesai, gue langsung cabut ngeghosting. Oh iya. Iya. Terus akhirnya gue googling tuh di rumah, kok kenapa bisa bau gitu. Bener kata lu, Mam. Jadi kalau itunya cewek memang berbagai macam bau. Yang paling wajar sih kayak ada bau asam dikit sih. Itu asam dikit pun karena yang gue baca karena pH-nya itu tinggi. Iya, Jadi bisa ngeluarin bau-bau asam kecut gitulah. Tapi itu nggak bahaya, emang itu Emang bau natural wajarnya. itu emang Ah. baunya seperti itu. Emang katanya emang ada kayak ada bakteri baik buat ngejaga kelaminnya lah gitu, yang gue baca ya. Jadi nggak bahaya sih kalau cewek. Tapi emang gitu. beda banget kalau sama yang nggak membersihin diri itu baunya
tuh beda banget karena aku pernah sekamar sama temenku dan kayaknya dia memang kayak jarang ganti celana dalam atau apa. Pas di toilet tuh baunya tuh stay Nempel ya? gitu loh. Dan ini ya maksudnya aku juga punya vagina jadi aku tahu dan it's not supposed to be like that gitu loh. Mungkin dia dietnya juga nggak bagus atau apa dan dia nggak ganti celana dalam atau apa. Mungkin dia ganti cuma dia puter set Oh, A, set Oh B. my God. Ya itu bisa jadi nggak ganti celana dalam. Dan nggak dibersihin setelah pipis. Betul, Iya. Nggak betul. kering, nggak kering itu Betul. penting banget. Tapi bisa juga karena terlalu banyak keringat, jadi keringatnya nyerap di celana dalam. Iya, kan celana dalam bisa juga gitu harus juga. dipotong Jadi segala apa macam. kan? Iya, Gitu ya. bisa juga karena Dia kayaknya dia expert diem-diem terlalu deh. ketat dia celana dalam ya. Dokter nih Terlalu calon. ketat juga bisa. Oh cendalam terlalu ketat bisa ya? Bisa. Gue baca di Google begitu. Oh iya bagus loh ini pengalamannya kayak dia searchingnya sampai dalam banget nih. Kenapa cewek gue yang habis gue tidur itu ya malu ya katanya. Kok cara dalam ketat bisa ketat enggak? Oke coret. Nggak, cewek gue bau. Oh bukan yang sebelumnya. Bukan ceweknya loh sorry guys. Itu yang kemarin yang udah di ghosting sama doi. Oke lo? Ini agak awkward sih sejujurnya. Jadi waktu itu kita lagi mainnya udah seru, udah asik. HP-nya keluar azan. Oh gitu. HP-nya azan. Jadi gimana lanjutnya? Enggak, terus gue kayak langsung gue kayak turn off aja kayak nggak ngaceng lagi sumpah. Habis itu langsung Mandi wajib dulu pak, woi. Itu gue langsung kayak udah kayak berhenti aja gitu, terus tiba-tiba ngajakin mau sholat bareng nggak? Terus gue kayak enggak deh. Apa mau sholat bareng? Iya. oh iya bagus itu. Biar halal itu. Terus gue kayak udah nggak hafal juga gue baca-bacaan. itu paling awkward maksudnya kayak lagi seru terus tiba-tiba ada hal-hal yang kayak gitu yang bikin disturb gitu. Itu kayak turn off banget Soalnya kan sih. itu religious gitu kan, jadi Iya. kayak agak Awkward ya. Awkward Di banget saat sih. sedang lebih kayak membuat nggak dosa. respect aja jadinya gitu loh kayak Itu iya sih. Gue pengen nyoba sih begitu juga. Lagi main-mainnya lagi hangat-hangatnya tiba-tiba gue puter lagu KKR gitu. Lagu gereja gitu. Atau di lagu gereja ya. Bawaannya langsung kebaktian habis ini. Lo gimana sis? Gua pernah juga, tapi ini masih nyambung dengan fake orgasm. Bukan fake orgasm sih, lebih tepatnya pasangan ini, gue tuh bingung sama cowok yang sok-sokan nanya enak nggak sepanjang begituan. Enak nggak, berasa nggak gitu kayak ditanyain terus gitu loh. kayak lagi Terus ya dikira gue ini apa ya tester lagi sekali ya. Jadi dia nanya dari awal sampai terakhir dan sampai akhirnya gue ngeliat dia sekali lagi lu nanya gue lempar. Dan gue langsung bilang stop deh stop. Gue nggak bisa. Gue bukan tipe, maksudnya kita ngobrol boleh, bercanda boleh, tapi nggak senarsis itu lo tanya gimana berasa nggak enak. Narsis banget buat gue gitu dan seks tuh bukan melulu lo harus tanya tapi lo bisa enjoy, lo bisa lihat pasangan lo kelihatan ya orgasme yang benar-benar gak sih? Dan lo nggak perlu tanya ke pasangan lo gitu, lo udah keluar, lo enak gak gitu kan? Kita nggak sedang diinterview kan semua seks dan itu tuh bisa langsung bikin gue ngedrop dan ya at the end biasanya cowok yang kayak gitu ya ujung-ujungnya pasti minta di ghosting ya gitu, nggak cocok sama gaya gue gitu. Tapi sebelum lu ghosting dia, lu kasih bintang 1 gak di aplikasi? Oh belum. Belum. Terakhir nggak gue review sampai sekarang. Jangan sedih. Masih tuh di list reviewan belum gue review. Gitu sih.